Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qaili wa khairu nisa'iha Khadijatu wal qaili aidan laqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasharrafna bi ishrati sayyidil mursalin khususan Khadijah al-kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya wal mursalin fa syahidat yawma bi'tsati rasulil rabbil alamin. Amma ba'd. Artinya segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya, dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul atau bersuamikan pemimpin segala Rasul, khususnya Sayyidah Khadijah al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat membantu Nabi Muhammad, penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitkannya Rasul atau utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu, bermula ini adalah sebagian menakib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan mendalilkannya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah itu seorang laki-laki, supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Makkah. Manakala sampai ke Makkah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang, gembira, dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang,
maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Jadi sidik berdagang ke negeri Syam itu ada kejadian-kejadian yang di luar Makkah yang disaksikan langsung oleh Maisarah, penggantinya Khadijah. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan. Jadi Nabi ketika berjalan di terik matahari panas, jadi awan ini selalu menaungi hingga Nabi ada kepanasan, karena terkena panas. Karena awan ini mengiring terus ke mana saja ke tujuan. Unta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menurut Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, Nabi Muhammad, apakah yang menegur engkau daripada berkawin? Ini dia Nafisah. Wahai apa biar anak kawin? Istilahnya ya, bertakut Nafisah jawab Nabi. Jawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Ya kan, ujar Nabi, aku nikah. Anak kawin kada ada siapa apa lagi? Ya kan, kada berduit dari kita ada. Berkata Nafisah, ujar Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunan yang mulia, elok rupanya dan kaya raya, menginginkan diri engkau? Ujar Nafisah nih, kayak apa? Misalnya ada seorang janda yang kaya raya, orangnya rupanya elok, lunas gitu, anda kalau sampian, jadi kayak apa sampian? Berkata Nafisah tadian. Lalu ujar Nabi, siapakah orangnya, siapa anaknya? Nah lalu berkata Nafisah, ujar Nafisah, Khadijah anaknya kayak apa ya? Dijawab baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan berpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Ya, kadang menjawab pengajiannya, kadang menjawab dia, cuma memuji-muji dia kan. Nah, lalu orang kalau memuji-muji itu kan pasti ada hati juga, ya kan. Nah, kenapa? Karena mau dijadikan orangnya walaupun janda tapi kaya raya, paling sugih di kota, maka mungkin-mungkinnya ya kan semua buat abu-abuan itu mengambil dagangan dengan Khadijah, ya kan. Abu-abuan di sana Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar, wah abu-abuan Abu Sufyan mengambil dagangan dengan Siti Khadijah yang mengambil barang di luar, karena boleh, ya kan, ya kan berbagi hasil. Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman beliau. Kalau musyawarah ya kan, untuk pendapat kayak apanya ya kan. Siapa yang anak mulut misalnya kan. Dan mereka pun semua setuju. Sahabat-sahabat Nabi mana semua setuju semua. Oke, gitu ya kan. Maka mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat sejatinya. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Nabi Muhammad Al-Amin, khairul bariyah, artinya sebaik-baik manusia. Kemudian datanglah pembesar-besar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Thalib paman baginda berkata,
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, pelayan tanah haram, dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya, tidak Abu Talib. Walaupun dia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian berkata Waraqah bin Naufal ini paman Khadijah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kita daripada pembesar dan pemimpin Quraisy, dan keturunan kalian semua daripada pembesar-pembesar Quraisy yang mulia. Dan kami sangat gembira dengan terhubungnya kekeluargaan dengan kalian. Kemudian saksikanlah wahai kaum Quraisy, bahwasanya aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Kemudian berkata Abu Thalib, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan kedukacitaaan berkat perkawinan ini. Baginda kawin berumur 25 tahun, Khadijah berumur 40 tahun. Jadi bedanya 15 tahun keturunan Khadijah. Tapi walau Tuhan janda warna tapi kaya raya, jadi ya kurangnya ungas dan kaya raya. Sedangkan Nabi umur 25 tahun, 15 tahun beda dengan Khadijah. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor unta. Dan adalah Sayyidah Khadijah salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda berkhulwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda. Maka dengan sopan dan ridho beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang dari luar Hira. Sampai kepada masanya baginda bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Khadijah sambil berkata, wahai Khadijah, selimuti aku. Wahai Khadijah, selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Menjawab Khadijah dengan kasih sayang, lembut dan bijaksana. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturahim. Engkau telah memulihkan dan memberi makanan tamu-tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah kepada orang-orang miskin. Engkau menolong dan membela orang-orang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan membuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman. Dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi kabar akan aku oleh Rahim Bukhairah dengan kabar yang nyata dan menyuruh dia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Nah, jadi Sayyidah Khadijah ini sudah bertemu dengan pendeta yang Abu Hurairah bahwa jangan datang karena Nabi yang akhir zaman. Jadi Khadijah ini disuruh sini mengawini, kita kawini, ya jangan ada dikawini. Nah, jadi 20 tahun. Jadi menunggu cerita itu tadi, alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda. Walaupun beliau
sudah yakin lebih dahulu perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat. Karena itu beliau mendapat keistimewaan yang banyak, tidak terhingga. Anak-anak menit. Bermula ini sekalian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah keistimewaan radhiyallahu anha itu yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Keistimewaan Khadijah yang pertama permulaan orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Khadijah, Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah dan menyaksikan ketika dibangkitkannya Rasulullah serta menolong dan membela dakwah Rasulullah SAW. Dan adalah keistimewaan keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah sehingga beliau diberi gelar As-Sayyidatul Thahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada datunya Qusay. Sayyidah Khadijah bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, jadi silsilah Khadijah ini dengan Rasulullah ini tersambung, artinya ada hubungan keluarga. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha termasuk daripada ahli dalil yaitu apabila ditawassuli dengan menyebut ya Ummana Khadijatul Kubra 3 kali, ya Ummana Khadijatul Kubra, ya Ummana Khadijatul Kubra, maka hadirlah beliau. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terbukti bijaksana dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Dan adalah keistimewaan orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan pembantu, perniagaan yang berhasil sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk dakwah agama Islam. Kita sampai di dalam yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita, hajat kaum muslimin dan hajat-hajat orang-orang yang berhajat, ya. Dan mudah-mudahan lagi Allah menghatikan kita dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita takbir.